القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang yang sukses itu adalah orang yang selamat dari neraka dan masuk surganya Allah taala. Bukan dilihat dari pangkatnya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat banyak hartanya, bukan dilihat dari popularitasnya. Tapi orang yang sukses, sesungguhnya sukses adalah orang yang selamat dari neraka, masuk surganya Allah taala. Sehingga para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ini ketika diminta apa yang diinginkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah seorang sahabat bernama Rabi'ah, seorang ahli suffah, miskin, tidak punya apa-apa. Dia kerjanya hanya ibadah pada Allah dan berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rabi'ah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau inginkan Rabi'ah, saya akan doakan. Kita tahu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pastilah makbul, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diminta Rabi'ah, Rabi'ah tidak minta rumah yang bagus, Rabi'ah tidak minta harta walaupun dia miskin, walaupun dia memerlukan saat itu. Rabi'ah tidak minta pangkat, popularitas sebagainya, tapi yang diminta Rabi'ah, ya Rasulullah, yang saya inginkan hanyalah saya ingin kelak di akhirat bersamamu di surga. Itulah keinginan Rabi'ah yang sangat bertentangan dengan keinginan manusia sekarang, kita sekarang. Sahabat orang cerdas, sehingga ketika diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diinginkan, yang diinginkan adalah ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya. Jadi orang yang selamat dari neraka masuk surganya Allah itu adalah sukses. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang sukses. Wa man zuhziya 'anil nar wa dakhala al-jannata faqad faz. Ya, itulah definisi sukses. Ya. Barang siapa yang selamat dari neraka, kata Allah, ya, masuk surganya Allah, itu orang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat Allah taala katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasul, maka dialah orang yang sukses. Jadi menurut Allah taala, orang yang sukses bukan orang yang punya harta, orang yang punya pangkat jabatan, tapi orang yang sukses adalah orang yang taat pada Allah, taat pada Rasul. Orang yang sukses adalah orang yang selamat dari neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Olimpiade Matematika dalam bidang geometri. Kali ini yang kita bahas adalah tentang teorema yang cukup terkenal. Dua teorema sekaligus. Pertama adalah teorema Menelaus, kemudian dilanjutkan dengan teorema Ceva. Kita mulai dengan bunyi daripada teorema Menelaus. Perhatikan di sini, kita mempunyai sebuah segitiga ABC, titik D itu pada AB, di mana D tidak sama dengan A, tidak sama dengan B. Kemudian dari titik D ini kita tarik sebuah garis sehingga memotong sisi AC di titik E dan memotong perpanjangan sisi B di titik F. Maka menurut teorema Menelaus berlaku adalah AD panjang luas AD per panjang luas garis DB dikali dengan panjang luas garis BF per panjang luas garis FT dikali lagi dengan panjang luas garis CE per panjang luas garis E atau EA, maka nilainya adalah sama dengan 1. Di AD per DB, AD per DB dikali BF per CF dikali CE per EA sama dengan 1. Oke, seperti biasanya sebelum kita gunakan teorema ini, maka kita buktikan dulu teorema ini. Pembuktiannya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan kesebangunan.
Oke, ya. Perhatikan di sini dari puncak-puncak segitiga ABC ini masing-masing dari titik B, titik A, titik C itu kita tarik. Ya, kita tarik garis yang tegak lurus melalui B, melalui A, masing-masing melalui B, melalui A, melalui C. Jadi ada 3 garis. Dan masing-masing garis ini memotong tadi garis DF tadi, yaitu garis yang memotong sisi AC dan perpanjangan BC tadi di titik E dan F. Jadi kita tarik garis yang melalui B, memotong garis DF tadi di titik H, kemudian kita tarik juga, ya, memotong. Saya ulangi lagi, kita tarik garis yang melalui titik B, memotong DF tadi di titik apa di titik H, dan ya garis itu tegak lurus dengan garis DF. Demikian juga kita tarik garis yang tegak lurus dengan DF yang melalui titik A sehingga memotong DF tadi, katakan titik M, kemudian juga melalui titik C ditarik juga garis yang tegak lurus dengan DF tadi dan memotong DF tadi di titik G. Oke, mula-mula kita akan buktikan bahwa segitiga CGF dengan segitiga PHB adalah dua segitiga seberangan. Perhatikan di sini sudah pastilah pada segitiga CFB itu sudut CFB pada segitiga CGF itu sama dengan pasti sudut BFH pada segitiga BFH. Dan juga karena di sini kita perhatikan, ya, sudut FGC itu ada tadi ada siku-siku. Kenapa tadi tiga lurus dengan apa? Tiga lurus dengan DF tadi. Siku-siku. Dan sudut BHF juga ada siku-siku karena tadi garis yang melalui BE tadi tiga lurus dengan DF tadi. Maka kita dapatkan dua pasang sudut yang sama, maka kita simpulkan bahwa segitiga CGF dan segitiga BHF ini adalah dua segitiga yang seberangun. Oke, kita akan lihat sisi-sisi yang bersuaian. Jadi kita dapatkan tadi sudut segitiga CFG dan segitiga BFH itu adalah seberangun, ya. Oke, kita perhatikan di sini, kita cari sisi-sisi yang bersesuaian. Perhatikan di sini BF. Sisi BF ini bersesuaian dengan CF. Ya kan? Sedangkan sisi sisi BH itu bersesuaian dengan sisi CG pada segitiga CG. Akibatnya kita dapatkan angka BF per CF sama dengan BH per CG. Kemudian perhatikan juga pada segitiga BDH dan segitiga ADM. Ya, karena sudut BDH pada segitiga BDH dengan sudut ADM pada segitiga ADM itu adalah bertolak belakang, akibatnya sudut BDH sama dengan sudut ADM. Dan diketahui bahwa sudut BHD itu siku-siku. Demikian juga sudut DMA adalah siku-siku. Maka kita dapatkan dua pasang sudut yang sama. Maka akibatnya kita simpulkan bahwa segitiga BDH itu adalah sebangun dengan segitiga ADM. Kita lihat sisi-sisi yang bersuaian. Perhatikan di sini bahwa, ya, AD itu bersuaian dengan pada ADM bersuaian dengan BB, ya. Sedangkan perhatikan di sini pula sisi AM itu bersuaian dengan HB. Jadi sisi AM pada ADM bersuaian dengan sisi HB pada BDH. Akibatnya kita dapatkan AD per BB, ya. Karena tadi segitiga BDH dan segitiga ADM sebangun, maka AD per BB, ya, AD per BB sama dengan apa? AM per BH. Kemudian perhatikan juga adalah segitiga AME dengan segitiga CGE. Ya, sudut FEA itu pada segitiga AME itu bertolak belakang dengan sudut CEG pada segitiga CEG. Akibatnya sudut AEM sama dengan sudut CEG. Dan kita perhatikan di sini sudut
AME itu siku-siku dan sudut GC juga siku-siku. Maka kita dapat dua pasang sudut yang sama, maka kita simpulkan segitiga AME dengan segitiga GEC adalah dua segitiga sebangun. Kita lihat karena segitiga AME sebangun dengan segitiga CEGE, kita lihat sisi-sisi yang bersuaian. Perhatikan di sini sisi CE pada segitiga EGC itu bersuaian dengan sisi EA, ya, sisi EA. Sekali lagi sisi EA pada segitiga AME. Sedangkan sisi CG pada segitiga GEC itu bersuaian dengan sisi AM pada segitiga AME. Maka kita dapatkan karena segitiga AME sebangun dengan segitiga CGE atau CGE atau GCE, maka kita dapatkan CE per EA sama dengan CG per AM. Maka berdasarkan tiga persamaan ini, ya, kita dapatkan BF per CF, atau kita dahulukan dulu AD per DB dikali BF per CF dikali CE per EA adalah sama dengan apa? AM per BH dikali BH per CG dikali CG per AM. Kita dapatkan AD per DB dikali BF per FC dikali CE per EA sama dengan BH per CG dikali AM per BH dikali CG per AM. Ya, kita cancel AM-nya, juga kita cancel CG-nya, kita cancel BH-nya, maka kita dapatkan AD per DB dikali BF per FC dikali CE per EA sama dengan 1. Maka bukti untuk teorema Menelaus selesai. Oke, selanjutnya kita menuju kepada teorema Ceva, teorema kita yang kedua. Teorema Ceva berbunyi demikian. Kita punya sebuah segitiga ABC, kemudian D pada AB, kemudian E pada AC, F pada BC, sehingga F tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, E juga tidak sama dengan A, tidak sama dengan C, B tidak sama dengan A, tidak sama dengan B, sehingga DC maupun AF maupun B itu berpotongan di satu titik. Jadi ruas garis DC, ruas garis BE, ruas garis AF itu berpotongan di satu titik, katakanlah titik D. Maka menurut teorema Ceva, panjang ruas garis AD per panjang ruas garis BB dikali panjang ruas garis BF per panjang ruas garis FC dikali panjang ruas garis CE dikali per panjang ruas AE sama dengan 1. Saya ulangi bahwa menurut teorema Ceva, panjang AD per panjang DB dikali panjang BF per panjang CF dikali panjang CE per panjang AE itu sama dengan 1. Itu menurut teorema Ceva. Oke, buktinya cukup mudah karena kita akan gunakan teorema Menelaus untuk membuktikan teorema ini. Oke, perhatikan di sini segitiga ABF dan sebuah garis yang ditarik dari titik D pada AB sehingga garis ini memotong sisi AF dan perpanjangan BC berturut-turut di titik G dan di titik C. Maka ini sudah memenuhi syarat-syarat teorema Menelaus. Akibatnya menurut teorema Menelaus yaitu adalah AD per DB dikali BC per CF dikali FG per GA sama dengan 1. Ulangi lagi, menurut teorema Menelaus, panjang ruas garis AD per panjang ruas garis DB dikali panjang ruas garis BC per panjang ruas garis CF dikali lagi panjang ruas FG per panjang ruas GA sama dengan 1. Itu menurut teorema Menelaus, ya. Jadi kita dapatkan menurut teorema Menelaus yaitu adalah AD per DB BC per CF
kali lagi FG per GA sama dengan 1. Saya ulangi, AD per DB dikali BC per CF dikali FG per GA sama dengan 1. Akibatnya kita peroleh AD per DB itu sama dengan CF per BC dikali GA per FG. Kemudian perhatikan juga pada segitiga ACF, pada segitiga ACF, titik E pada AC, dari titik C ini kita tarik sebuah garis sehingga memotong AM dan memotong perpanjangan CB masih berturut-turut di titik G dan titik B. Akibatnya, menurut teori menelus, karena syarat-syarat menelus sudah terpenuhi, maka kita dapatkan menurut teori menelus adalah panjang ruas garis AE per panjang ruas garis EC dikali panjang ruas garis CB per panjang ruas garis BF dikali panjang ruas garis FG per GA sama dengan 1. Jadi AF per C kali CB per BF kali FG per GA sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan EC per AE, EC per AE, jadi EC per AE sama dengan CB per BF dikali FG per GA. Nah, berdasarkan dua persamaan yang kita dapatkan ini, kita peroleh adalah AD per DB dikali BF per FG dikali CE per EA. Kita dapatkan karena tadi AD per DB sama dengan CF per BC dikali GA per FB, maka kita peroleh CF per BC dikali GA per FB dikali ya tadi BF per FC sama dengan CB ya kita peroleh, kita dapatkan lagi kata tadi apa tadi itu EC per AE tadi sama dengan CB per BF kali BF per GA, jadi kita peroleh BF per FC, jadi tadi BF per FC dikali CE per EA, CE per EA tadi adalah sama dengan CB dikali FB per CB kali FB per BF kali GA, kita dapatkan dikali CB per BF dikali FG per EA, di FG per GA, sehingga kita lihat di sini CF dan CF kita cancel, kemudian BF dengan BF kita cancel, CB dengan CB kita cancel, GA dengan GA kita cancel, FG dengan FG kita cancel, maka kita dapatkan sama dengan 1. Jadi kita dapatkan AD per DB dikali BF per FG dikali CE per EA sama dengan 1. Maka bukti untuk teorema Menelaus ya, bukan Menelaus ini adalah teorema Ceva maksud saya. Ini adalah teorema Ceva. Maka bukti untuk teorema Ceva ini bukan Menelaus ya, kesalahan tulis di sini. Bukti untuk teorema Ceva adalah selesai. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa soal dari Olimpiade Matematika dengan menggunakan teorema Menelaus dan teorema Ceva. Kita akan selesaikan soal-soal tersebut. Soal pertama adalah soal yang berasal daripada Olimpiade Sains Kabupaten tingkat kabupaten atau kota tahun 2015. Pada segitiga ABC, garis 3AD, garis bagi BE dan garis berat CE berpotongan di satu titik. Perlu diketahui di sini garis berat itu adalah garis yang membagi suatu sisi segitiga itu sama panjang. Itu adalah garis berat. Itu berpotongan di sebuah titik. Jadi garis tinggi AD, garis bagi BE, garis berat CF itu berpotongan di sebuah titik. Jika panjang AB sama dengan 4 dan panjang BC sama dengan 5 dan CD sama dengan M kuadrat per N kuadrat, di sini mula-mula kita harus cari CD dulu. Nilai CD sama dengan M kuadrat per N kuadrat, di mana M dan N adalah bilangan bulat positif yang relatif prima, tentukanlah nilai M kurang M. Oke, kita fokus mencari CD. Sebelumnya kita harus gambar dulu, kita sketsa dulu supaya mudah dianalisa. Perhatikan di sini gambarnya. Telah kita ketahui bahwa BE ini adalah garis bagi. Itu membagi sudut B itu sama besar. Sedangkan CF tadi adalah garis berat. Akibatnya ya, CF ini membagi garis AB ya. Jadi F ini titik potong antara AB dengan CF sebagai garis berat. Jadi CF garis berat ya, memotong AB di TF. Jadi F ini oleh karena itu membagi
ruas garis AB itu sama panjang, yaitu AF sama dengan FB. Oleh karena itu rasio AF terhadap FB adalah 1:1. Oke, karena di sini CF dan BE serta AD, ya, AD ini adalah garis tinggi, ya, sehingga AD tidak lurus dengan BC, karena ketiga garis ini, ya, itu ditarik dari titik-titik pojok, titik-titik puncak daripada segitiga ABC tadi, dan memiliki satu titik persekutuan yaitu titik G di dalam segitiga ABC, maka ini sudah memungkinkan diberlakukannya adalah teorema Cepa, ya, teorema Cepa. Maka dengan menggunakan teorema Cepa kita dapatkan AF panjang ruas garis AF per panjang ruas garis FB dikali panjang ruas garis BD per panjang ruas garis DC dikali panjang ruas garis CE per ruas garis panjang ruas garis AE sama dengan 1. Jadi menurut teorema Cepa, oke, ini salah, bukan secewot. Ini harusnya menggunakan teorema Cepa, dengan menggunakan teorema Cepa kita dapatkan AF per FB dikali BD per BC dikali CE per A sama dengan 1. AF per FB itu adalah 1/1 karena AF sama dengan FB. Maka rasio AF per FB adalah 1. Jadi kita peroleh 1 dikali BD dikali DC. Nah, perhatikan di sini, menurut teorema garis bagi, karena BE ini adalah garis bagi, maka menurut teorema garis bagi, maka rasio CE per AE itu sama dengan apa? BC per BA. Oleh karena itu CE per AE sama dengan 5/4. Maka kita peroleh menurut teorema garis bagi, ya, CE per EA ini adalah sama dengan apa? Sama dengan BC per BA. Maka kita dapatkan adalah 1 dikali BD per DC dikali BC per BA sama dengan 1. Karena BC per BA perbandingannya ada 5/4, maka kita dapatkan BD per DC dikali 5/4 sama dengan 1. Atau kita peroleh BD per DC sama dengan 4/5. Oke, karena tadi BD banding DC sama dengan BD banding DC sama dengan 4/5, sedangkan DC yang kita ingin cari, kita ketahui juga BC itu tanggal 5, maka panjang CD tentunya adalah 4/5 dikali panjang BC kali panjang BC. Jadi panjang CD adalah 5/5 plus 4 dikali panjang BC. Jadi kita peroleh CD atau DC sama dengan 5/9 dikali 5. Jadi kita peroleh di sini CD adalah 5 kuadrat, 5 kali 5 kuadrat per 9. 9 itu dapat ditulis sebagai 3 kuadrat. Nah, dan itu sama dengan M kuadrat per N kuadrat. Karena 5 dan 3 adalah relatif prima, maka tentunya nilai M sama dengan 5, nilai N sama dengan 3. Maka nilai M min N sama dengan 2. Maka kita telah menyelesaikan sebuah soal dari OSK tahun berapa tadi? Tahun 2015. Oke, selanjutnya kita akan bahas sebuah soal yang berasal daripada kompetisi nasional yang berlangsung di Amerika Serikat tahun 2011. Diberikan segitiga ABC dengan AB panjang si AB 20, panjang si AC 11. Jadi sebagai sudut A motong BC di titik D. Kemudian titik M adalah titik tengah AD. Artinya titik M ini membagi AD menjadi 2 bagian sama panjang. Dan garis BM motong AC di P sehingga CP per PA sama dengan M per N. Dengan M dan N adalah bilangan bulat positif relatif per 5. Itulah M plus N.
Oke, lebih jelasnya kita gambar dulu. Perhatikan di sini bahwa AB ini adalah panjangnya 20, sedangkan sisi AC panjangnya 11. Ya, kemudian kita ketahui bahwa AD adalah garis bagi, yaitu membagi sudut A sama besar. Kemudian perhatikan di sini pada segitiga ADC, pada segitiga ADC itu garis PB itu memotong sisi AD dan perpanjangan sisi CD berturut-turut di titik M dan B. Oleh karena itu, ini memungkinkan untuk diterapkannya teorema yang sudah kita bahas tadi, yaitu adalah teorema Menelaus. Oleh karena itu, menurut teorema Menelaus, itu adalah panjang ruas garis AP per panjang ruas garis PC dikali panjang ruas garis CB per panjang ruas garis BD dikali panjang ruas garis DM per panjang ruas garis MA sama dengan 1. Jadi, sekali lagi, AP per PC dikali CB per BD kali MD per MA sama dengan 1. Dan kita ketahui bahwa M tadi dalam soal sudah diketahui adalah titik tengah daripada AD. Akibatnya DM sama dengan MA. Oleh karena itu, MD per MA sama dengan 1. Karena MD sama dengan MA. Kemudian, kita ketahui juga bahwa AD adalah garis bagi, maka menurut teorema garis bagi yang pertama, yang kita sudah bahas ya sebelumnya, bahwa maka rasio daripada luas garis BD terhadap luas garis DC itu sama dengan rasio luas garis AB terhadap luas garis AC. Oleh karena itu, panjang luas garis BD per panjang luas garis DC adalah AB per AC, yaitu sama dengan AB-nya 20, AC-nya 11. Jadi kalau demikian, BD banding DC adalah 20 banding 11. Dan di sini yang kita butuhkan adalah perbandingan CB per BD. Oleh karena itu, kalau tadi BD banding DC adalah 20 per 11, maka perbandingan CB banding BD adalah sama dengan 20 per 11 plus 11, 20 plus 11 per 20. Jadi kita peroleh CB per BD adalah 31, 20 tambah 11, 31 per 20. Ya. Jadi kita dapatkan AP per PC 31 dikali 31 per 20 dikali 1 sama dengan 1. Maka kita dapatkan AP per PC sama dengan 20 per 31. Atau kita bisa tulis dengan CP per PA sama dengan 31 per 20. Karena yang diinginkan dalam soal adalah CP per PA. Diketahui CP per PA adalah M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat positif yang relatif prima. Kita ketahui 31 dan 320 adalah relatif prima. Ya, akibatnya 31 ini adalah nilai dari M, sedangkan 20 adalah nilai daripada N. Maka yang ditanya adalah M plus N. Oleh karena itu M plus N sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 51. Oke, selesai. Jadi soal tadi kita selesaikan dengan menggunakan teorema. Teorema pertama adalah teorema apa tadi itu? Menelaus. Yang kedua adalah teorema garis bagi. Jadi demikian tadi kita sudah bahas tentang teorema Menelaus dan teorema Ceva, dan kita gunakan untuk menyelesaikan dua soal Olimpiade Matematika. Yang pertama dari mana tadi itu? Dari OSK. Yang kedua adalah dari kompetisi nasional di Amerika Serikat tahun 2011. Semoga bermanfaat. Sebagai follow up-nya silahkan lanjutkan dengan latihan soal yang berkaitan dengan teorema Ceva dan Menelaus, dan soal latihan tentang yang berisi semuanya tentang teorema Ceva dan Menelaus sudah saya siapkan, silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.